Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, welcome to the world of IPS. Bertemu kembali dengan Ibu Putri Manda di pertemuan kedua pada kali ini. Apa kabarnya anak-anak? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Amin. Halo, sebelum kita lanjut membahas materi bab 1 tentang interaksi antar negara-negara ASEAN, marilah kita mengawali terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada yang masih ingat kemarin pertemuan pertama kita membahas tentang apa? Ya, betul, tentang organisasi ASEAN dan negara-negara yang tergabung di dalam organisasi ASEAN. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua, kita akan membahas tentang interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Bisa kita lihat terlebih dahulu ya peta konsepnya seperti pada pertemuan pertama kemarin. Kita sekarang di posisi interaksi antar negara-negara anggota ASEAN. Itu lihat di tengah. Oke, masuk di interaksi antar negara-negara ASEAN. Sebelum kita masuk ke apa saja sih bentuk-bentuk interaksi antar negara-negara ASEAN, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa pengertiannya, faktor pendorongnya, dan penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN. Yang pertama, pengertian, faktor pendorong, dan penghambat kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama dalam hubungan antar negara ASEAN adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Nah, yang namanya kerjasama ini ada dua faktor pendorong dan penghambat dalam kerjasama, yaitu yang pertama, A, faktor pendorong. Faktor pendorong ini dibagi menjadi dua, yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Contohnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC, atau kepanjangannya itu Organization of Petroleum Exporting Countries. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura, terus kemudian contohnya Indonesia mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua, faktor pendorongnya yaitu kesamaan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Contohnya yaitu negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Setelah kita membahas faktor pendorongnya, kita lanjut ke faktor penghambat dalam kerjasama antar negara-negara ASEAN. Yang pertama, perbedaan ideologi atau perbedaan prinsip, kalau bahasa mudahnya. Yang kemudian konflik dan peperangan. Yang ketiga, kebijakan protektif atau kebijakan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Kemudian yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Baik, kita lanjut ya ke dalam bentuk-bentuk kerjasama, baik dalam bidang sosial, politik, pendidikan, dan perkembangannya. Yang pertama, bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya di ASEAN dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara ASEAN yaitu satu, pertukaran budaya seni, juga festival film ASEAN. Yang namanya negara-negara ASEAN itu pasti punya ciri khas seni atau budaya masing-masing. Nah, itulah yang mereka berkumpul untuk menampilkan budaya seni mereka dan film mereka, hasil karya anak bangsa negara-negara ASEAN di dalam satu pertemuan biasanya. Yang kedua, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement atau ATA. Di bidang ASEAN ini banyak sekali pariwisata, khususnya di negara Indonesia, Singapura, kemudian
Filipina, Thailand. Nah, oleh karena itu, yang punya keunggulan di bidang pariwisata ini biasanya menandatangani kesepakatan bersama. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Nah, setiap 2 tahun biasanya negara-negara ASEAN ini mengadakan pesta olahraga yang namanya itu SEA Games. Kemarin itu sempat mengadakan di Palembang waktu tahun 2018 kalau tidak salah. Yang keempat, dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Kemudian yang kelima, pengembangan sumber daya manusia. Lanjut lagi, bentuk-bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya ZOPAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau Treaty of Amity and Cooperation atau disingkat TAC in Southeast Asia, dan kawasan bebas nuklir di Asia Tenggara atau Treaty on Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone atau CEANWF. Selain itu, kerjasama dalam bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum atau ARF untuk membahas kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Nah, bentuk kerjasama di bidang politik keamanan ini ada 6 contohnya. Yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters atau MCLET. Kemudian Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme atau dinamakan ASEAN Convention on Counterterrorism atau ACCT. Selanjutnya, pertemuan para Menteri Pertahanan atau Defense Minister Meeting atau disingkat AGMN yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan. Selanjutnya, contohnya lagi penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Lanjut, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara mencakup perdagangan obat terlarang yaitu narkoba, kemudian pencucian uang, penyelundupan, dan perdagangan senjata dan manusia, dan lain-lain. Kemudian contoh yang terakhir, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Lanjut, setelah kita tadi membahas tentang politik keamanan, kita lanjut lagi ke bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Ada 4. Yang pertama ACT atau ASEAN Council of Teacher Convention di Sanur dan Pasar Bali pada tanggal 8 bulan 12 tahun 2012 hari Sabtu dengan tema ASEAN Community 2015 Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Dan yang kedua, contohnya Singapura memberikan beasiswa, pelatihan pengelolaan jasa, pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga, contohnya negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai bidang universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund. Dan yang terakhir, Olimpiade. Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan taraf regional Asia Tenggara. Sebagai contoh, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN pada tahun 2015. Lanjut lagi, keempat, itu pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Setelah tadi kita membahas tentang kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan, kemudian kita akan membahas tentang pengaruhnya. Yang pertama itu pengaruh perubahan keuangan dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Nah, para pemimpin ASEAN sepakat pada akhirnya membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara, hanya di Asia Tenggara ya, pada akhir tahun 2015. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India uh, sebagai penguasa pasar ekonomi untuk menarik investasi asing.
Secara bertahap, MEA ini membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, akan dibentuk pasar kerja profesional seperti dokter, ahli keteknikan, guru akuntan, dan lain-lain. Bentuk interaksi ini akan membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau kekurangan sumber daya manusianya. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Jadi, intinya MEA ini eh, kalau kita ingin mengekspor atau mengimpor ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN ini, sekarang mudah dan tidak berbelit-belit prosesnya. Kemudian juga untuk tenaga kerja, misalkan uh, orang Singapura atau orang Thailand yang ingin bekerja ke Indonesia itu bisa. Dan sebaliknya, orang Indonesia yang ingin bekerja di Thailand, Singapura, Malaysia itu juga bisa dipermudah. Karena itu tadi ada kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN. Lanjut lagi, kita masih membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan. Seperti contoh, pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini dikenal sebagai manusia perahu. ASEAN pada akhirnya menghimbau negara-negara anggotanya itu yaitu Malaysia, Thailand, Singapura agar menerima untuk sementara para manusia perahu dari Myanmar itu atas pertimbangan kemanusiaan. Migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara, baik bagi yang mengungsi ataupun negara tujuan pengungsian. Selain itu, menimbulkan interaksi sosial seperti simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsian. Setelah membahas tentang kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial, kita lanjut lagi ke pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Kebudayaan adalah salah satu di antara tiga pilar utama ASEAN yang dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015. Nah, contohnya ada tiga. Yang pertama, Festival Budaya ASEAN atau FBA pada tahun 2013. Itu festival budaya ASEAN digelar di kota Purwakarta, Jawa Barat, di negara Indonesia pada tanggal 29 Juni. Kegiatan ini diikuti 9 negara. Festival ini merupakan ajang memperkenalkan kebudayaan kota Purwakarta dan eh, tradisinya kepada negara-negara ASEAN, negara-negara sahabat kita. Kemudian yang kedua, perkemahan budaya serumpun ASEAN, yaitu kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Dan yang terakhir, industri musik. Di Asia Tenggara, jenis musiknya beragam. Perkembangan industri sangat maju. Konser, festival musik, dan berbagai event lainnya menunjukkan hal tersebut. Lanjut lagi setelah membahas tentang budaya, ekonomi, sosial, lanjut ke pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Nah, kalau kehidupan politik ini ada dua contoh yang dibahas. Yang pertama, sengketa perbatasan wilayah. Masalah perbatasan wilayah ini telah menjadi persoalan yang turun-menurun yang tidak pernah selesai-selesai di beberapa negara ASEAN. Contohnya seperti kasus Pulau Natuna di Indonesia, itu menjadi perebutan antara kita, negara Indonesia, dan Malaysia dengan negara yang lain. Kemudian kasus Pulau Sipadan dan Ligitan itu pada masa pemerintahan Presiden ketiga Baharudin Yusuf Habibie itu Pulau Sipadan dan Ligitan punya Indonesia pada akhirnya dicaplok oleh negara Malaysia dan pada akhirnya Pulau Sipadan dan Ligitan itu menjadi hak milik negara Malaysia. Kemudian kasus Kepulauan Spratly, kemudian dan Kuil Preh Viher dan Pulau Pedra Branca. Kemudian yang kedua, pekerja migran. Beberapa negara ASEAN menawarkan untuk menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen, penempatan kerja, dan besaran upah yang diberikan. Contohnya itu
Peraturan pertama, penguatan kerangka kebijakan regional bagi perlindungan pekerja migran. Dan yang kedua, penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga atau migran. Karena pekerja migran ini sangat rentan di negara-negara tujuan, maka dari itu dibentuk suatu peraturan untuk melindungi mereka di negara-negara tujuan tempat mereka bekerja. Lanjut lagi ke pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Secara khusus untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Contohnya, meningkatkan mutu pendidik baik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi, pendidikan, kemudian peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik serta rekrutmen pendidik yang profesional. Nah, setelah tadi kita membahas tentang bentuk kerjasama, kemudian pengaruh kerjasama, kita lanjut lagi membahas kebahasan yang terakhir, yaitu upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Yang namanya kerjasama itu pasti ada plus minusnya. Nah, untuk lebih mengarah ke lebih yang baik, dan juga untuk meningkatkan kerjasama agar lebih solid lagi antar negara-negara ASEAN, itu sudah terbangun ternyata melalui 3 pilar ASEAN, upaya untuk meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN tersebut. 3 pilar tersebut yaitu kerjasama dalam bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam pilar sosial budaya, masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dalam memperkuat daya saing kawasan, ASEAN berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. Dan dalam bidang politik keamanan, ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani atau civil society dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya pertemuan ke-1 ASEAN Ministerial Meeting on Women di Vientiane, Laos pada tanggal 16 sampai dengan 19 Oktober 2012 telah mengadopsi Vientiane Declaration on Enhancing Gender Perspective and ASEAN Women's Partnership for Environmental Sustainability. Deklarasi tersebut merupakan komitmen ASEAN untuk meningkatkan pertama, pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan. Dan yang kedua, akses kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya. Yang ketiga, pembuatan kebijakan strategi dan program mengenai lingkungan berkelanjutan untuk perempuan, terutama yang berasal dari kelompok rentan. Oke, segitu saja yang bisa dan dapat Ibu sampaikan. Jikalau ada pertanyaan yang kurang jelas mengenai materi yang telah Ibu sampaikan, silakan WA pribadi Ibu. Terima kasih telah bersedia mendengarkan dan belajar bersama dengan Ibu. Nanti akan ada, seperti biasa, akan ada tugas latihan bagi yang sudah menonton dan membaca serta memahami materi kita pada hari ini, yaitu interaksi antara negara-negara ASEAN. Baik, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Jikalau ada salah kata Ibu mohon maaf. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.